Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikadek Maya Putri, saya dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, adapun subbab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, dan yang kedua ada pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama, di mana perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, di mana adanya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Nah, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang isinya pertama menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, yang ketiga ada pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Sementara, di mana anggotanya terdiri dari DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945, di mana Presiden menunjukkan dan mengangkat anggota MPRS, di mana seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilihan umum, tapi bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, di mana Presiden membubarkan DPR dari hasil pemilu pada tahun 1955 dan digantikan dengan DPR GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara, di mana Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Nah, ada yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan umum. Nah, adanya kekuatan politik nasional, di mana pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuasaan politik, yaitu pada Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Nah, selanjutnya ada politik luar negeri, di mana ada OLDEFO dan NEVO. Nah, OLDEFO adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Sedangkan untuk NEVO adalah sebutan untuk negara-negara yang baru, di mana negara Indonesia lebih cenderung memiliki kerjasama dengan negara NEVO atau negara baru. Jadi dia menjalani politik mercusuar. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar yang spektakuler, pembangunannya kompleks olahraga Senayan dan pembangunan monumen nasional yang di Monas. Nah, Indonesia dalam gerakan non-blok. Adapun gerakan non-blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. Jadi tujuannya adalah yang pertama adanya menentang imperialisme dan kolonialisme, menyelesaikan sengketa secara damai, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, membantu perdamaian dunia, dan berusaha merdeka ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federal Malaysia. Nah, pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Nah, isi Dwi Kora itu sebagai berikut. Pertama, perhebatan ketahuan revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Pencalonan ini mendapatkan reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap oleh PBB. Dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB gara-gara Malaysia tidak menjadi anggota tetap. Nah, selanjutnya ada pembebasan Irian Barat. Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda tapi tidak berhasil. Adapun puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengadakan Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi Trikora, yang pertama adanya gagalnya pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua ada kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga ada bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Adapun pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatanganinya suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang dikenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi dari Perjanjian New York, yang pertama ada kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962 dan Irian Barat akan berada di bawah perwakilan PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority yang dibentuk oleh PBB. Adapun pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri akan tetap bergabung dengan Indonesia. Lalu pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB, peristiwa G30 SPKI 1965, peristiwa gerakan 30 September atau PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965, di mana dalam peristiwa tersebut sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Jadi sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.